Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahmakumullahu ta'ala jami'an. Ini ada sebuah pertanyaan dari kalangan para ikhwan atau di tengah-tengah masyarakat yang hidup di lingkungan kita masing-masing, di mana mereka meyakini bahwa seakan-akan apabila ada orang yang hendak berkurban kemudian dia dulu belum diakekoi, maka mereka sebagian masyarakat yang ada di lingkungan kita menganggap kurbannya itu tidak sah. Lantas kalau seandainya kemudian kita ambil sisi dari hukum Islam di dalam masalah hal itu, bolehkah berkorban sementara dulu waktu kecil dia belum diakui oleh orang tuanya? Pemahaman yang seperti itu adalah pemahaman yang keliru, di mana masyarakat kita sebagian menganggap bahwa berkurban haruslah dulu sudah diakui oleh orang tuanya. Maka pemahaman yang ini sungguh pemahaman yang keliru. Padahal kalau seandainya kita lihat dari segi hukum, akekah berdiri sendiri dan itu merupakan kewajiban dari orang tua, sementara kurban itu juga berdiri sendiri dan itu kewajiban bagi orang yang hendak berkurban. Artinya kalau seandainya orang yang berkurban dulu belum diakui, maka dalam pandangan Islam diperbolehkan. Al-Halal meriwayatkan dari Ismail bin Sa'id As-Salinji bahwasannya beliau mengatakan, Sa'altu Ahmad ani rujul yuhbiruhu walidah innahu lam ya'uq munhu hal ya'uqu an nafsihi. Aku pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang seorang laki-laki yang mengabarkan kedua orang tuanya dulu belum mengakui dirinya. Apakah harus dirinya mengakui untuk dirinya sendiri? Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, dzalika 'alal abi. Maka kewajiban berakekah itu adalah kewajiban ayahnya, bukan kewajiban untuk dirinya. Maka dari hal ini menunjukkan dalil akekah itu kewajiban orang tua kita. Jika kemudian dulu tatkala orang tua kita belum mengakui kita semuanya karena ketidakmampuan, karena mungkin keterbatasan ekonomi yang ada pada dirinya, maka hal itu menjadi gugur, yaitu untuk mengeluarkan harta membeli kambing akekah untuk anaknya, dan itu tidak akan berubah hukumnya jika kemudian tatkala dia memiliki anak usia 7 hari, 14 hari, 21 hari, seorang orang tua kemudian belum menemukan atau tidak mendapati uang harta benda untuk membeli kambing pada saat itu, maka tatkala kemudian setelah hari itu berlalu kemudian dia menjadi orang kaya, maka dia juga tidak dibebani untuk membayar akekah dulu tatkala di masa dulu dia tidak mampu. Artinya ini menunjukkan bahwa yang namanya akekah itu berdiri sendiri, kurban juga berdiri sendiri, dan itu kewajiban dari orang tua, sehingga menjadi dalil juga kalau seandainya ada orang berkurban dulu belum diakekoi, maka tentunya diperbolehkan dalam pandangan Islam, sebab akekah itu kewajiban orang tua yang mampu pada saat itu, sementara kemudian berkurban kewajiban bagi orang yang hendak berkurban. Kemudian kalau seandainya kita berbicara masalah syarat hewan kurban yang sah dalam pandangan syariat, yang pertama adalah hewan kurban tersebut harus dengan kepemilikan yang halal. Artinya hasil hewan kurban itu didapatkan bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bukan dari hasil mencuri, merampas, merampok, atau uang yang digunakan untuk membeli yaitu hewan kurban tersebut, bukan dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima illa thayyiba, kecuali yang baik-baik. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan ketentuan syariat hewan itu. Hewan yang telah ditentukan dalam syariat Islam adalah dari jenis bahimatul an'am, itu meliputi sapi, onta, kambing, ataupun domba. Oleh karena itulah
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Li kulli ummatin ja'alna man sakaliyadku ismallahi la ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan untuk tiap-tiap umat kami Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hewan kurban itu agar mereka senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa saja yang Allah rezekikan kepada mereka, mulai dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am yang dimaksud di dalam ayat ini adalah yang termasuk dalam hewan kurban, yaitu onta, sapi, kambing, kemudian juga yaitu domba. Maka ini yang termasuk bagian dari hewan kurban yang termasuk dihitung dalam syariat Islam. Kemudian berikutnya adalah yaitu syarat sah hewan kurban itu harus mencapai usia yang telah disebutkan di dalam syariat, sebagaimana telah diriwayatkan oleh riwayat Muslim, di mana beliau membawakan syarat umur hewan-hewan yang hendak dikurbankan. Di antaranya adalah yaitu domba genap usia 6 bulan masuk ke bulan yang ke-7, kemudian kambing genap usia 1 tahun kemudian masuk pada tahun yang kedua, kemudian sapi genap usia 2 tahun masuk bilangan tahun yang ketiga, kemudian onta masuk usia 5 tahun kemudian masuk ke tahun ke-6. Maka hal itulah yang telah ditentukan di dalam riwayat Muslim terkait masalah umur atau usia hewan yang hendak dikurbankan dalam pandangan Islam. Kemudian syarat yang berikutnya adalah terkait masalah hewan yang hendak dikurbankan. Di antaranya tidak mengalami yaitu sakit dengan jelas sakitnya, atau buta yang jelas kemudian butanya, atau pincang yang jelas pincangnya, atau kurus sampai kemudian tidak memiliki sumsum tulang. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala qama fina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami, kemudian beliau bersabda, "Arba'un la tajusu fid duhaya." Ada 4 hewan yang tidak boleh untuk menjadi hewan kurban. Di antaranya Rasulullah menyebutkan adalah al-mawra'u al-bayyinu mawruha. Itu hewan yang buta dan jelas kebutaannya. Atau kemudian hewan adalah al-maridatu al-bayyinu maradduha, atau hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Kemudian wal-marja'u al-bayyinu damuha, atau hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Atau hewan wal-kasiratu allati la tunqi, atau hewan yang kurus sampai-sampai saking kurusnya itu tidak memiliki sumsum tulang. Maka hewan-hewan yang kategorinya dikatakan oleh Rasulullah melalui hadis Bara bin Azib. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada antum semuanya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan selalu keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.